sedikit ekspektasi atau standar yang sama terhadap mana baik mana buruk yang memang relevan. Makanya itu sekarang setelah desainnya dari mata kuliah desain ini studio saya khusus yang kelompok saya hanya olah desain. Yang itu ya pembelajaran adalah bukan hanya persoalan aturan desainnya, tapi insentif di sistemnya. Ya. Aku ya belajar lagi kan, ya sebenarnya sejak dulu baca itu. Milik Sultan. Ya akhirnya langsung konsep kita alis itu ditunjukkan yang instrumen-instrumen transfer of development kunci dari transfer development. Misalnya kita punya bangunan di kota baru, tidak boleh dibangun, dikembangkan kan pemiliknya rugi. Kerugian itu kalau pemerintah dua diganti bentuk kompensasi. Tapi kalau pemerintah nggak uang, hak membangunnya itu ditransfer dengan pengertian dijual ke pihak lain. Jadi katakanlah aku beli bangunan di kota baru, di kota baru nggak boleh dibangun. Hak membangun itu mereka 1000 meter sesuai dengan KP-nya. 1000 meter itu nggak bisa bangun, rugi dong. Aku loss opportunity. Regane ini loh 1000 meter itu saya 1000 kali 1 juta, berarti aku punya hak membangun yang jelas. Ya orang developer mau bangun direkrut, sakjane dia mulai bangun 2000 nih pengen bangun 3000. Lihat di market ada orang yang mau jual 1000, maka developer itu membeli hak membangunnya aku di kota baru untuk bangun di ring road. Bayarin nang kene 1 miliar bayar sampai gitu. Kayak perdagangan karbon ya. Perdagangan karbon, pemerintah hanya memediasi secara transparan. Kalau ada developer yang membangun kurang itunya, ya lo orang sih duit hak membangun lo kan ono dimediasi dan standarnya sudah ada. Nah itu semua karena datanya berarti data. Jadi database dari itu yang sekarang itu kalau misalnya di kota-kota kayak di Amerika aja mengganti warna kan nggak boleh. Itu kan harus ada izin. Tapi datanya ya ada gitu. Jadi dia kayak gitu. Jadi kalau kita ke kantornya kan tinggal klik ini ya sekarang ini. Tanaman pun sudah ada fotonya gitu. Ini yang kita nggak punya. Nggak punya rekaman. Mungkin juga gitu. Jadi kaitannya dengan fungsi grafis ya kadang-kadang terkait dengan pelestarian ini juga termasuk kaitannya dengan penetapan arsitektur lokal Jogja itu seperti apa yang dimungkinkan bisa menjadi sebuah pedoman sehingga kaitannya dengan nuansa-nuansa atau mungkin yang akan dikembangkan dalam rangka mendukung kota Jakarta sebagai kota wisata itu mungkin perlu punya regulasi atau kaitannya dalam bentuk penetapan bentuk-bentuk arsitektur bergaya Yogyakarta. Karena kita memang yang kita rujuk sementara ini adalah keraton, di antaranya Pakualaman sama Kasultanan. Itulah yang kalau kemudian kemarin sebenarnya sudah pernah ada kajian-kajian, tapi sampai sekarang ini masih dalam bentuk kajian terus belum pernah ada penetapan. Sehingga ketika kita sudah punya sebuah regulasi yang sebagai pedoman untuk menghidupkan gaya arsitektur lokal khususnya Yogyakarta dan mungkin juga pemahaman dari pemangku khususnya dinas pariwisata itu ya tidak sepenggal karena akhirnya nanti kaitannya dengan pemahaman yang hanya sepenggal itu akhirnya jadi tidak utuh sehingga nilai yang kita lestarikan itu jadi tidak tercapai. Pertanyaan saya Pak, ini melanjutkan supaya jadi catatan. Kira-kira loh Pak, kalau diberi tahu kemudian kita belajar bersama tuh kira-kira dinasnya itu mau nggak persoalan? Dinas Jangan-jangan dinas yang terkait. Jangan-jangan kita beri masukan, diberi input dari dinas lain, dinasnya pariwisata dan kebudayaan, jangan-jangan loh malah nggak mau tahu, artinya nggak ngerti lah, nggak tahu gitu. Insya Allah Pak, kalau ini kan untuk kepentingan kota Jogja ya. Dan mudah-mudahan untuk yang belum
paham kaitannya dengan adanya orang yang memberikan pemahaman, dan mungkin juga keterlibatan dari para pemerhati warisan budaya atau di Jogja juga ada Dewan Kebudayaan ya, itu ikut mengawal kaitannya dari sisi memberikan pemahaman, sehingga mungkin saya kira akan bisa menerima dan akan memperkaya dari sisi pengetahuan dalam rangka untuk pelestarian. Ini ya, sebenarnya kalau terkait dari itu, sebenarnya saya juga agak menyesalkan terutama dari dinas kebudayaan provinsi maupun yang itu selalu membuatnya itu artificial gitu. Artificial ini loh gaya Jogja, bukan itu sebenarnya. Harusnya kan setiap jalan itu punya guidelines. Ya mungkin contoh jalannya bisa berbeda-beda. Bisa di situ keluar sesuatu bangunan karya yang sangat kontemporer gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi ada batasannya. Kontemporer itu ada batasannya. Gitu. Jangan sekarang yang terjadi sekarang misalnya Paramita itu jadi bagian kuliah ini udah. Paramita Cicipiro, itu bakpia 75 di Jalan Magelang, semuanya harus bangunan kolonial. Ini zaman tidak dijajah, bangun kayak gitu. Terus sekarang di Kota Gede lagi dibangun desainnya seperti Bank Indonesia, kayak yang di pinggir itu. Nah, karena saya mendengar juga Pak, ada saran-saran itu di dalam saran itu tertulis ya, ketika Dowa itu membangun itu atap, bikinlah atap seperti yang ada di Pasar Beringharjo gitu. Jadi nah ini menurut saya keliru. Arsitek nggak boleh menjiplak. Ya sama seperti kalau dalam plagiat itu sebenarnya itu nggak boleh itu. Nah ini yang pemahaman bahwa kita harus punya Jogja banyak sekali. Itu di dalam konteks kebudayaan meyakini bahwa identitas itu esensial. Padahal artifisial itu menirukan jadinya. Seolah-olah itu Jogja, padahal enggak, gitu kan? Arsitek masa kini harus menghasilkan karya. Nah, cuma karyanya bukan kayak amplas gitu, bukan. Ya bagaimana sebuah mall yang memang tempat untuk di sini, nah itu harus dipersiapkan. Ya, yang tropis, yang salah kaprah di dalam tata kota yang ingin menerapkan identitas kota. Lalu sebegitu saja diterapkan dalam bentuk kota. Di kota lain juga begitu. Misalnya kayak Padang ya, itu semua bangunan yang lama yang baru diletakkan di depannya bergonjong itu. Jadi artinya agung sekali kan. Yang seharusnya tidak perlu gitu kan, itu sudah menarik gitu. Tapi begitu semua, mulai rumah, mulai dinas, mulai diletakkan hotel. Jadi dengan karena memenuhi itu kan Jawa Tengah kan wawasan identitas. Joglonisasi. Iya. Padahal kalau Jawa itu kan ya ada Joglo, ada Panggang ada Limasan, dia juga kotanya adaptif juga dengan yang baru Pak, asal ketentuannya tadi ketemu. Mungkin juga permasalahan yang lain kaitannya dengan masalah data termasuk kaitannya dengan penetapan benda cagar budaya itu sendiri. Ini juga usulannya kan dari pihak pemilik bangunan itu sendiri Pak. Nah Pak, jadi sebuah bangunan itu ditetapkan menjadi benda cagar budaya itu tanpa dari pemohon atau pemilik bangunan itu sendiri tidak dapat. Masyarakat boleh ya mengusulkan kalau nggak salah di itu tadi bilang diminta masyarakat. Tapi harusnya kalau saya kan maksudnya pemilik. Jadi kalau pemiliknya tidak mengajukan, tidak ada. Undang-undangnya mengatakan begitu. Bukan, ini maksudnya perdanya. Provinsi termasuk undang-undangnya harus dapat dikatakan seperti itu Pak. Sehingga tanpa ada pengajuan dari pemilik bangunan itu untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya, itu tidak mungkin pemerintah langsung menetapkan begitu saja. Itu iya, tapi kan bisa diusulkan. Bisa diusulkan. Yang kedua mungkin kaitannya dengan image masyarakat, kaitannya dengan benda cagar budaya. Seolah-olah benda cagar budaya itu dia mempunyai barang itu sulit untuk direkayasa untuk dimanfaatkan. Kalau kawasan Pak yang mengusulkan siapa yang penetapan Bapak? Kalau kawasan ini yang menetapkan adalah gubernur. Gubernur ya? Gubernur. Nah, berarti kalau sudah ditetapkan kawasannya, mau nggak mau yang ada di dalamnya terkait dengan kawasan itu kan?
terikat dengan kontrak di dalam itu toh. Iya. Mau nggak mau kan misalkan itu bangunannya terkait dengan kota baru. Iya. Ini kan juga terkait dengan kawasan itu kan tidak bisa. Ya Pak, penetapan di level kawasan saja belum cukup untuk memperdomani mana bangunan yang persis kudu kaya biyen ora sing ora. Oh iya, maksud saya gini loh. Kalaupun itu mau dirubah, izinnya kan mesti harus terkait dengan kata-kata bahwa kawasan itu ya ditegaskan gitu kan. Tergantung kriteria atau justifikasi ketika menetapkannya. Ya. Berbeda dengan kalau kita di lahan umum yang sudah bebas selama apapun itu kan Ya. mungkin perizinan akan lebih mudah karena oh ya sudah sesuai. Tapi kalau di situ kan mesti Ada khusus. mestinya harus lihat ini kan. Mungkin dulu terus terang saja Pak Eko di Kota Mada yang mengarahkan bangunan kolonial itu asumsinya ketika satu kawasan ditetapkan maka nilai penting kawasan itu berkaitan dengan sejarah pertumbuhan kotanya dulu yaitu kolonial area Chinatown atau apa itu yang dipakai untuk memberi sugesti atau policy bangunan di situ bernuansa itu mungkin itu yang ya di satu sisi bisa diterima tapi di sisi lain lalu apa ya begitu ya memang akhirnya harus banyak contoh. Jadi makanya yang sebenarnya kita harapkan sekali itu Jogja punya benar milik pusaka. Nah di situ itulah nanti sebenarnya semua data itu ada di situ. Jadi kayak misalnya saya membangun, saya beli tanah di sini, kan saya harusnya sudah tahu tuh, saya boleh ngapain di situ, apa aturan yang ada di situ. Nah ini kan nggak bisa. Jadi ini yang harusnya data itu semua terkumpul dari di satu tempat. Nah Singapura itu bahkan sudah ada memang modelnya, marketnya itu komplit ada semua. Kalau sekarang membangun apakah masih pakai tadi yang katakan AMDAL tadi masih berpegangan pada UPL atau sudah ada? Kalau sekarang ini sudah mendasarkan regulasi yang baru itu untuk keluasan apa itu tertentu itu wajib menggunakan AMDAL. Nah berarti ketika tentrem itu dibangun itu kan belum sampai ke belakang sana, baru di depan saja. Itu berarti ada berapa hotel Pak yang sudah terlanjur terbangun tanpa AMDAL? Kalau secara jumlah kami enggak apa Pak. Kalau dari yang sekarang ini mulai disusun AMDAL itu untuk yang permohonan izin yang 2014 yang batas minimal Padahal 2014 moratorium kemarin sebelum moratorium itu ada 100 hotel yang mengajukan izin. Termasuk diantaranya yang pakai AMDAL itu sekarang ini yang baru digarap itu diantaranya yang dekat di depan jalan Sudirman yang di seberang jalan. Iya, seberang jalan. Karena pertimbangannya sekarang kaitannya dengan kawasan apa itu sungai tadi Pak. Sungai. Kalau yang di sebelah barat, jembatan Gondolayu Pak. Itu kan jembatan Gondolayu sebelah barat utara jalan itu kan juga dibebaskan untuk hutan kan? Atau apa? Sak RT kayak kamu itu yang di dekat ada itu. Sebelah timurnya kantor pos itu. Gurian Pak Sate Kuda Pak, utaranya Sate Kuda ini loh. Tiang rumah makan Cina loh. Oh ya, kan yang Ciu, saya kan. Nggih. Saya dan Pak sini loh. Bukan saya Saya Pak Mundur aja sih. Saya juga iya. Saya Oh ya saya dan ya. Jadi yang ada di sekitar bantaran sungai Ini loh Pak. Aku Dhuwure ini loh. itu lucu banget. Ini kan jembatan Gondolayu. Ini kan bawahnya. Gondolayu sini. Itu udah hebat. Nah itu yang ini kan yang selatannya itu Pak. yang Bukan utara. jembatan utara Gondolayu sisi barat Mas. Sisi barat. Jadi sampingnya Hotel Santika, belakangnya Tiong Situ, belakangnya Sate Kuda. Petan itu kan ada kantor pos. Iya. Itu kan Pak. Itu lucu banget. Inilah konserva Amerika Vicky Bird itu kan studi kemiskinan di situ. Harapannya idenya, jadi idenya itu seperti
long longitudinal study loh Pak. Seperti juga studi masih tentang menghasilkan konsep kemiskinan sebagai cukup dan itu Sehatjo itu kan dia udah 15 tahun. Saya kampung hilang, kita primer lapis. Pak kampungku hilang, nggak bisa lagi dicek lagi. Saya juga ingin lihat sebenarnya mungkin kita butuh teman-teman yang bisa tajam melihat kebijakan ya. Selain bahwa lemah di sana sini, kebijakan yang ada itu juga gimana? Ini satu contoh, ini saya lihat, saya baca di sini tentang bangunan. Memang ada izin, misalnya begini, bangunan itu minta izin, MB diketahui oleh tetangga, rukun tetangga, rukun warga, lurah dan camat. Jadi kalau ini tidak ada, ya sesuai dengan bunyi pasal 58 dan seterusnya, tidak bisa dibuat suatu bangunan. Ya, Tetapi karena ada ini Bu Sita, karena ada satu klausul yang menganulir itu. asal Nah, pasal 52 seolah dulu dinegasikan ya. Pasal ini berbunyi apabila permohonan formulir EB yang diketahui oleh tetangga sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi tanpa ada alasan yang dapat diterima, ini kan karet banget gitu. Dan dipertanggungjawabkan maka tidak menghalangi proses permohonan EB sepanjang memenuhi persyaratan teknis bangunan dan ketentuan administrasi lainnya. Jadi ketika dianggap ini semua nih kayak Bu Sita itu yang protes itu dianggap itu tadi gitu. Tapi saya bisa memahami itu. Kita juga diskusi Pak Widodo ya, teman-teman dalam konteks planning. Pasal itu mengawekani. Kalau memang ada seseorang yang tanpa alasan menolak tetangga yang bangun, ya kasihan juga yang mau bangun. Asal-asal lalu persoalannya, jadi mekanisme demokrasinya sebetulnya sudah fair bahwa cuma teknisnya yang tidak jelas, yang alasan Ibu Sita misalnya menolak ini teknisnya sih nangono ini di sudut ini Pak BPK Visipol itu yang di ujung jalan masuk jembatan Sarjito ya Jogja Ningrat boleh. Saya nggak ngerti, tapi mungkin perizinan bisa menjelaskan. Setahu mereka pada waktu sosialisasi bangunan itu 3 lantai atau 4 lantai. Sekarang setelah dijenjang jadi berapa lantai yang mereka bertanya. Kenapa berbeda? Saya nggak tahu apakah memang izinnya itu sekian lantai, tetapi yang disosialisasikan hanya 3 lantai. Itu harus dirubah. Atau rencananya 3 lantai lalu tiba-tiba di tengah jalan berubah menjadi sekian lantai. Ini kan dua sisi. Ada lagi yang cilaka ini. Ini yang seperti di pasar tadi. Tetangga saya itu ada 4 bidang tanah. Yang belakang sana tembok, ini 4 ini. Satu ini yang 2 dijual pada orang yang sama. Yang di sini juga jual lagi. Yang di sini laku, berarti 3. Yang belum laku yang di ujung sini. Pemkot mengizinkan itu dibangun ditutup. Jur artinya itu sesuatu dibangun. Boleh dicek itu Pak, di situ Bali Pak. Ada itu untuk kali itu nih, pindah kali kok boleh? Boleh Pak. Kalau hanya parit kemungkinan bisa Pak, kalau parit sepanjang tidak. Parit itu melarang jalan, melarang. Artinya gini loh, parit itu bengkok. Iya. Itu kan parit umum. parit yang ditutup Diluruskan karena ini larangan jadi yang diperkirakan di rumah orang tua itu banjir gara-gara paritnya tertutup. Sebenarnya parit itu tadi sebenarnya dari sisi ketika akan ada penutupan itu memang sudah ada rekomendasi. Pertama ketika akan ditutup itu tadi fungsi dari parit itu tetap tidak terpengaruh, tidak mengurangi fungsi dari katakan itu irigasi sehingga mereka tetap bisa berfungsi sebagaimana layaknya sebagai saluran irigasi. Ini begini kasusnya 1, 2, 3, 4 Ya. 1, 2 di giliran yang sama Ya. yang ini di giliran Ya. tutup dari sisi Ada jalan. Kalau yang jalan Pak, kalau yang jalan Bapak pada dasarnya itu setiap ini parit Pak orang itu kan
menuju ke jalan yang sebagai Berapa lebar? itu kalau dari sisi ukuran tidak ada ketentuan karena sifatnya tadi kalau Jawa itu istilahnya untuk Ukuran gitu. baduso itu yang kaitannya hak akses dari setiap orang. Sama itu ketika ada sebuah jalan mungkin jalan hukum yang ditutup, tapi sepanjang itu masih ada akses yang lain yang lebih layak, itu sebenarnya penutupan itu bisa saja. Tapi kalau ditutup tanpa ada akses yang lain itu enggak. Ada lebu aja nggak bisa kok. Lebu nggak bisa. Sini tembok, sini tembok, sini tembok. Ya lah, ini dibaramin tanah ini jalannya ditutup di sini. Karena ini parit. Dulu ini ya, iya ini. Apa lah udah. Artinya pemerintah kota apa enggak? Kalau dalam izin pasti setiap orang yang akan membangun, ketika mereka ada warga yang tidak mempunyai akses, pasti mereka diberikan akses jalan. Pasti Itu pasti diberi akses jalan. kalau Ya, kalau mereka kaitannya dengan pengajuan izin itu. Tapi hotel kuis Karena ini katanya di salah satu pengajuan hotel kuis itu gugatan mereka terhadap hotel kuis dan pemerintah kota itu mereka karena kehilangan 2,5 meter jalan, akses jalan. Kuis Menurut mana? yang hotel kuis yang masih sekarang. enggak, ini yang dia saya nggak tahu proses hukumnya seperti apa, tapi mereka mengajukan resmi itu diantaranya karena kehilangan akses jalan 2,5 meter. Ya mungkin dulu Keseluruhan isu itu ada bisa dibilang menjadi dua. Satu, isu manfaat lahan atau bangunannya plus kemungkinan dampaknya. Kalau manfaat itu tidak diambil di UKFR, manfaatnya sudah diproses di izin lokasinya dan itu dasarnya RDTR yang memang repotnya tidak cukup tajam dan itu persoalannya lebih pada bahkan tidak bisa persatuan administratif ketika kita mengatakan apakah kota Jogja sudah mencukupi hotel tidak bisa dihitung per kota Madya karena hotel itu fungsinya seluruh DIY saat ini yang memang diperlukan adalah karena ketika kota Madya membatasi saya kira dari izin ya tidak boleh nang sini mana itu kode baik jadi perlu seluruh DIY dan mungkin level perkotaan kita itu menjadi penting untuk melakukan kajian itu yang itu ada di atasnya. Kalau kita kemarin sejak dulu mempertanyakan bagaimana ekonomi yang cocok untuk Jogja, orang cek-cekan hotel rumah ini turunan dari konsep pengembangan ekonomi yang tidak jelas, ini saja bentuknya hotel, jadi bertingkat-tingkat gitu. Jadi kalau belajar dari kasus teman-teman miliran yang protes hotel Vertia, itu diantaranya kan mereka karena kekeringan. Tetapi mereka tidak pernah bisa dapat akses karena hotel pertama kan menolak bahwa mereka tidak menggunakan air tanah, itu air sumur gitu. Nah, karena izinnya juga tidak ada. Nah, sampai sekarang mereka kan menuntut itu dicek, pakai atau enggak, karena kalau menurut semacam ini mereka mata-mata mereka menggunakan air tanah sebenarnya dan itu tidak ada izinnya. Artinya itu rupanya harus ada izin tersendiri kan? Nah itu tidak ada. Artinya menurut regulasinya itu tidak ada izin menggunakan. Tapi maksud saya kita jangan terjebak untuk hanya persoalan teknis. Ya. Karena persoalan teknis yang dampak lalu lintas parkir itu mungkin mereka bisa menyelesaikan atau katakan yang AMDAL. Kenapa saya sudah angkat terhadap AMDAL? Karena AMDAL itu dua ahli yang melakukan assessment sama ya bisa menghasilkan yang sama. Tapi kalau sudah hotel itu dampaknya, hotel itu masih perlu apa tidak itu kan sudah tingkat teknis lagi. Itu tantangannya dapat dari level yang lebih tinggi lagi. Pak, kembali tadi pembicaraan kita ya tentang Malioboro misalkan ini, oke lah kita anggap cukup ya. Tapi Malioboro ini karena wajah kita itu kalau kita bilang Yogyakarta kan ada di Malioboro lah kira-kira begitu ya. Belum tekan Malioboro berarti belum tekan Yogyo katanya begitu kalau orang-orang sono ke sini. Nah, ada nggak sih upaya PKL itu misalkan dimutasi gitu
atau dipindahkan atau memang sudah karena kopior orang sana lalu didiamkan aja terus bukan urusannya Pemprov misalkan begitu. Mungkin ini Pak, pertama kaitannya dengan penataan manajemen. Penataan manajemen itu memang sekarang ini di bawah pengendaliannya Dinas Pariwisata Kota, Budaya Kota. kota. Ya. Kemudian untuk pengelolaan secara khusus di sana itu dibentuk BPT Malioboro. Oke, itu di bawah pariwisata. Oh, pariwisata sih. Supaya kaitannya dengan pengelolaan Malioboro dalam arti yang lebih luas itu bisa sinergi kaitannya dengan Malioboro sebagai magnet, termasuk diantaranya kaitannya dengan wisata tadi Pak, dengan heritage itu. Kemudian terkait dengan yang PKL Pak. Kalau saya melihat dari kondisi yang ada sekarang ini, justru PKL yang ada di Malioboro itu menjadi bagian ciri khas objek wisata yang ada di Malioboro. Bukan semata-mata heritage-nya bangunan yang ada di Malioboro, tapi justru PKL-nya. Makanya PKL yang ada di Malioboro itu memang dipertahankan dan memang mereka itu mau menempati sebagian space dari pemilik parcel yang ada di sepanjang Jalan Malioboro. Dengan demikian antara pihak pemilik toko dengan pemerintah kota itu sebenarnya kaitannya dengan di situ difungsikan sebagai area pedagang kaki lima, itu sudah ada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi mereka tidak bisa mengusir ketika di depannya ada sebuah pedagang Karena ketekan modal gitu. Iya, itu supaya ada di situ. Iya, supaya ada di situ. Itu mungkin yang menjadikan cenderamata kota Jogja itu kan banyak yang dijualkan di sepanjang Jalan Malioboro. Itu kalau kita lihat yang ada di Malioboro. Jadi kemungkinan untuk dipindah, dihilangkan dari Malioboro itu kemungkinan sangat kecil dan dimungkinkan banyak kontraknya Pak, dari sisi mungkin dari sisi kenyamanan oke, tapi mungkin dari sisi daya tarik wisatanya mungkin kita padukan antara pedagang kaki lima dengan yang heritage itu sendiri. Itu mungkin yang terkait yang masalah Malioboro. Sehingga termasuk kaitannya dengan pembangunan di sana tentunya tetap harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata atau Kebudayaan. Kemudian sedikit menyinggung yang kaitannya dengan yang pasal tadi ya Pak ya, dengan yang menganulir soal menganulir. Sebenarnya penerapan pasal itu sudah yang disampaikan oleh Bapak Anwar. Itu tidak serta merta pasal itu digunakan untuk melegalkan, tapi terkait dengan hak seseorang untuk memanfaatkan ruang dan kebebasan untuk berkreasi, berusaha. Hak seseorang ini jangan sampai digugurkan oleh hal-hal yang sifatnya itu non teknis atau itu sentimen, istilahnya sentimen secara personal. Itu jangan sampai Harus rasional gitu ya. harus rasional. Itu yang digunakan. Makanya penerapan itu bukan berarti kalau ada masalah langsung itu dibiarkan, tidak seperti itu Pak. Ya. Jadi tetap ada katakan yang menyangkut masalah konflik sosial biasanya diselesaikan secara Karena itu kan terlanjur berdiri Pak, dan Iya. ditanya di beberapa tempat, bukan hanya hotel fair ya. Iya, iya. Tapi tulis juga, kemudian saya mencatat mungkin 1 sampai 5 hotel yang ada konflik sudah. Iya. Nah, tidak ada izin tetangga Iya. atau setempat itu, argumen owner atau hotel itu Iya. adalah pasal itu. Jadi itu celah. Ini Pak Budi bilang memang masalahnya di mekanismenya. Iya. Tapi itu rupanya memang betul-betul dijadikan senjata oleh ini. Celah itu sebenarnya celah mereka untuk dapat mengajukan izin Pak, untuk didaftarkan. Tapi pada saat proses untuk penetapan ini diizinkan atau tidak, Dicek lagi. itu kan ada verifikasi, ada klarifikasi dengan pihak yang berkeberatan, sehingga terhadap pihak-pihak yang berkeberatan itu akan dilakukan klarifikasi. Sebenarnya permasalahan yang disampaikan itu apa? Apakah hanya karena mungkin pembagian yang tidak merata? Itu kadang-kadang yang sekarang ini konflik sosialnya hanya karena ujung-ujungnya hanya Duit loh Pak itu. Ada yang memang secara teknis itu memang dipandang Kalau setengah Newton. mempengaruhi baru
konflik itu tadi, permasalahan yang keberatan itu akan kita perhatikan. Makanya ada klarifikasi. Tapi pokoknya pasal itu tidak memadai untuk Ya. merespon. Karena kalau melihat dulu zaman bangun rumah cilik-cilik masih mungkin, tapi Ya. kalau sekarang sekolahnya besar, pasal itu sudah tidak Ya. memadai karena Mungkin itu. proses antisipasinya itu harus lebih luas lagi pada level yang lebih. Itu yang sekarang kuliah Arta aja. Itu kalau loh dia juga. Ini Sleman ya. Itu dia tergabung sekali dalam pembangunan ada hotel di sebelahnya. Langsung mepet umpangan dengan Pak Gede gitu. Dong udah nggak ada etika gitu. Dulu tuh etika tuh ada ya. Iya. Sekarang tuh etika harus nggak ada. Kalau hotel itu yang saya nggak tahu tuh PHRI, seharusnya kan di masing-masing daerah itu asosiasi itu yang sebenarnya punya hak. Kalau terlalu besar mereka menangkap oversupply ditunjukkan dengan occupancy rate yang merendah, sebenarnya mereka lah yang mulai Tapi punya. kayaknya nggak pernah ada hubungan dengan PHRI untuk mau membangun, nggak ada. Ya, itu memang Mau membangun hotel, kita hubungan dengan PHRI enggak. nggak seharusnya PHRI yang advokasi pada government untuk menyetop, Ya. karena itu mengandung kepentingan mereka sebenarnya dengan yang lain ya. Tapi mungkin ini setelah kita dengar tadi, mungkin ibu tadi dari apa? BPCB. Nah, kira-kira nih yang BPCB ini yang apa sih yang ke depan yang harus kita sinkronkan nih, mumpung ada Bang nanti kalau kita ngomong-ngomong lagi ya berikutnya ya Pak Salim ya. Saya sebelum masuk ke situ saya tambahkan dulu. Besok tanggal 24-25 itu ada diskusi pertama lingkungan Asia Pasifik untuk kota wisata Asia Pasifik. Itu wali kota Asia Pasifik akan datang. Nah, konsepnya, temanya untuk para pakar itu bicara tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan kota wisata. Sementara wali kotanya akan bicara mengenai vision and reality. Di realitas-realitas itu,